Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video pembahasan pemecahan masalah kali ini yaitu mengenai problem solvingnya, yaitu pemecahan masalah pembelajaran siswa pada mata pelajaran dasar-dasar teknik ketenagaan listrikan yang fase E kelas 10 di SMK Negeri 1 Cirebon, Jalan Perjuangan Bypass Kota Cirebon. Yang akan diambil yaitu yang pertama tentang deskripsi permasalahannya dulu. Permasalahan yang sering kita hadapi itu adalah setiap mengajar, ini hampir semua kelas yang diajar pada saat sesi menjelaskan, baik untuk yang teori ataupun sifatnya untuk memberikan petunjuk praktek. Ini kadang siswa selalu sibuk asik dengan dunianya, yaitu bermain gadget, HP atau smartphone. Padahal sudah ada pemberitahuan dari pihak sekolah bahwa selama KBM ini tidak diizinkan bermain gadget, HP atau smartphone. Dan ini mungkin udah jadi pembiasaan dikarenakan karena kemarin itu pembelajarannya daring atau istilahnya belajar di rumah. Jadi ini merupakan generasi rebahan, ada yang menyebutnya seperti itu. Jadi kebiasaan itu terus menular sampai kegiatan setelah pandemi ini. Ini yang sering dihadapi karena pada saat masuk itu kadang mereka udah istilahnya mabar, main bareng, main game, dan itu udah ditanyakan katanya mereka udah biasa seperti itu. Jadi nontonnya istilahnya mainnya main bareng untuk bermain gamenya itu. Ini yang sering dihadapi. Akar permasalahannya, ini apa yang menyebabkan di setiap jam mengajar hampir semua kelas yang diajar pada saat sesi menjelaskan, baik untuk yang teori ataupun petunjuk praktek, apalagi mengenai petunjuk praktek, ini berkaitan dengan langkah kerja, kemudian keselamatan kerja. Ini kalau tidak benar-benar diperhatikan oleh siswa, atau malah siswanya sibuk dengan dunianya, ini bisa berdampaknya fatal. Apalagi di jurusan teknik ketenagaan listrikan, ini berkaitan dengan keselamatan siswanya itu sendiri, kemudian keselamatan dengan alat-alat prakteknya. Dalam hal ini adalah alat ukur, karena untuk kelas 10 ini masih sifatnya dengan berkaitan dengan alat-alat ukur. Ini yang boleh dibilang bisa fatal, karena mereka tidak konsentrasi atau istilahnya tidak fokus perhatiannya dengan apa yang kita bicarakan. Itu kalau misalkan mengenai aturan, itu udah jelas dijelaskan, malah dalam bentuk edaran, ini loh bahwa ketentuannya seperti itu. Cuma istilah sekarang ya aturan-aturan, pada saatnya pelaksanaan ya mungkin banyak yang dilanggar atau mungkin lupa. Nah ini mungkin jadi beban untuk kita pada saat KBM berlangsung. Itu seperti itu. Dan ini boleh dibilang sifatnya mengganggu kenyamanan dalam kegiatan belajar mengajar. Nah untuk alternatif solusinya, ini sebetulnya kalau melihat atau baca di Google itu banyak solusinya. Tapi di sini yang saya ambil itu hanya 3. Itu yang pertama, berikan jadwal atau batasan penggunaan. Dalam arti bahwa pada saat kita menjelaskan atau memberikan arahan, tolong didengarkan. Kita pakai komitmen aja bahwa tidak ada komunikasi 2 arah dalam hal pembelajaran atau yang sifatnya himbauan. Karena kita bukan sistem telepon, tapi ini diumpamakan seperti halnya kita main HT atau handy talkie, bahwa jika satu berbicara, maka lawannya itu harus mendengarkan. Jadi ada batasan. Atau mungkin bisa jadi bahwa nanti akan secara bergantian pada saat kita sudah menjelaskan, kemudian sudah memberikan batasan teorinya, maka itu waktu untuk bergantiannya. Kemudian yang kedua, ini kontrak awal dengan siswa pada saat awal KBM tentang penggunaan gadget di kelas atau komitmen awal. Ini kesepakatan. Tapi kesepakatan ini juga harus istilahnya dilakukan dengan benar-benar. Ya komitmennya ini.
Bila perlu dibuat perjanjian, kemudian dipajang di kelas, semuanya harus tanda tangan. Bahwa pada saat KBM berlangsung atau pada saat si guru ini sudah berdiri, kemudian siap untuk menjelaskan, maka semua alat komunikasi harus diletakkan di atas meja. Kalau misalkan kejam-kejamnya itu harus dimasukkan ke tas, ini dikhawatirkan ada orang tua siswa nelpon, kemudian ada yang sifatnya penting, malah jadi terhambat. Ini makanya tidak bisa dilakukan dengan cara seperti itu. Karena emang mau nggak mau mereka harus megang untuk HP ini, untuk handphone ini. Karena kadang ada beberapa guru juga menggunakan tas handphone itu untuk mencari atau browsing yang berkaitan tentang dengan sistem pembelajarannya. Yang ketiga, ini yang sangat penting sekali, itu berikan contoh yang baik. Jadi teladannya itu adalah dari kita juga. Kalau misalkan seringnya itu pada saat di ruangan kelas kita juga main HP, misalkan pada saat anak itu lagi menulis atau lagi diskusi, kitanya malah sibuk dengan HP-nya, maka mereka juga akan mengikuti. Karena apa? Kita tidak memberikan contoh yang baik. Tapi kalau misalkan kita memberikan contoh yang baik dengan tidak cara main HP, itu boleh dibilang pembelajaran itu yang bagus itu adalah apa yang kita contohkan atau apa yang kita perlihatkan, mereka akan membekas dari situ. Nah, itu seperti itu alternatif solusinya. Jadi komitmen awalnya. Hasilnya ada kecenderungan siswa berkurang secara perlahan. Ini sifatnya tidak mendadak kemudian langsung berhasil. Tetap siswa itu istilahnya bertahap. Kita bertahap. Mungkin dari situ akan ada perbaikan, terus dan perbaikan. Ya, apalagi kalau misalkan kita dengan memberikan contoh seperti halnya pemakaian seragam atau apa, bahwa kita juga mengajar di sini, apalagi seorang PNS atau seorang guru, itu harus memberikan yang terbaik atau memberikan teladan yang baik. Ingarso sung tulodo seperti yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Untuk sumber rujukannya, ini tips mengatasi anak kecanduan handphone ini dari browsing internet yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Permata Hati. Kemudian penggunaan handphone saat jam sekolah ini dari kompasiana.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.